Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Serba Tahu. Hari ini kita akan ngebahas topik yang sering bikin orang bingung, GMO. Pernah lihat label non-GMO di makanan? Atau dengar kabar kalau makanan hasil rekayasa genetika bisa bikin sakit? Tenang, kita bahas pakai cara yang santai dan berdasarkan data. Apa itu GMO? Aman gak sih? Dan gimana statusnya di Indonesia? GMO adalah singkatan dari Genetically Modified Organism, yaitu organisme, biasanya tanaman atau mikroba, yang gennya telah dimodifikasi secara langsung di laboratorium. Tapi tunggu, bukankah sejak zaman dulu kita udah menyilangkan tanaman? Betul, manusia udah melakukan pemulihan selektif selama ribuan tahun. Tapi itu butuh waktu lama dan hasilnya nggak selalu bisa ditebak. Nah, GMO memungkinkan kita untuk menyisipkan gen tertentu dari organisme lain langsung ke dalam DNA tanaman dengan hasil yang lebih spesifik dan cepat. Misalnya, gen dari bakteri Bacillus thuringiensis dimasukkan ke tanaman jagung supaya jagungnya bisa menghasilkan protein yang mematikan bagi hama ulat. Tanaman itu dikenal sebagai jagung, BT. BT adalah singkatan dari bakteri tadi, Bacillus thuringiensis. Teknologi ini mulai dikembangkan sejak tahun 1970-an. Tahun 1983, ilmuwan berhasil membuat tanaman tembakau yang tahan antibiotik, dan di tahun 1994, tomat flavor saver jadi tanaman GMO pertama yang dijual di supermarket Amerika Serikat. Proses pembuatan GMO sendiri nggak main-main. Pertama, ilmuwan harus menentukan gen mana yang punya sifat diinginkan. Gen itu lalu diisolasi dan diperbanyak. Setelah itu, gen disisipkan ke tanaman menggunakan metode seperti gene gun, yaitu menembakkan DNA dengan peluru emas atau lewat bakteri alami seperti Agrobacterium tumefaciens. Tanaman yang berhasil menyerap gen itu akan dikloning dan diuji. Uji lab ini bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum dianggap aman. Tapi apakah aman? Jawaban pendeknya, ya, sejauh ini. Menurut laporan dari WHO, FAO dan National Academy of Sciences, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa makanan dari tanaman GMO lebih berbahaya dibanding makanan konvensional. Bahkan, sebuah meta-analisis pada tahun 2014 menunjukkan bahwa tanaman GMO bisa mengurangi penggunaan pestisida hingga 37%, meningkatkan hasil panen 22%, dan bahkan dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 68%. Tapi produk GMO bukan berarti bebas risiko. Beberapa kekhawatiran yang sering dibahas antara lain, potensi munculnya alergi baru, dampak pada ekosistem jika tanaman menyebar tanpa kontrol, dan ketergantungan petani pada benih yang dipatenkan perusahaan besar. Dan kekhawatiran etis juga nggak bisa diabaikan. Haruskah kita mengubah makhluk hidup dengan tangan manusia? Apakah kita harus tahu jika makanan yang kita makan berasal dari hasil rekayasa genetik? Di Indonesia, GMO nggak bisa sembarangan dipakai. Produk GMO harus mengikuti prosedur Biosafety Regulation, ada juga Bioethics, dan Conformity Assessment. Setiap produk GMO harus lolos 3 pengujian. Uji keamanan pangan oleh BPOM, uji keamanan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan uji keamanan pakan oleh Kementerian Pertanian. Beberapa produk GMO yang sudah disetujui antara lain jagung BT, kedelai toleran herbisida, dan tebu tahan kekeringan. Dan mulai tahun 2024, ada aturan baru. Setiap produk rekayasa genetik harus diberi label jelas jika kandungannya lebih dari 5%. Regulasi juga mulai mencakup hasil teknologi baru, seperti genome editing dan CRISPR. Sekarang, kita bicara soal masa depan. GMO bukan lagi soal membuat tanaman tahan hama, tetapi sekarang para ilmuwan mengembangkan tanaman yang bisa tumbuh di tanah kering, mampu menyerap nitrogen dari udara tanpa pupuk, tanaman kaya nutrisi seperti golden rice yang mengandung vitamin A. Teknologi CRISPR
membuat semuanya jadi lebih presisi. Kita bisa mengedit satu huruf genetik tanpa harus menambahkan gen dari spesies lain. Tapi teknologi ini tetap perlu pengawasan, karena semakin canggih teknologinya, semakin besar tanggung jawab kita. Jadi, GMO bukan cuma soal bahaya atau tidak, tapi soal bagaimana kita menggunakan teknologi dengan bijak. Makanan atau produk GMO bisa jadi solusi buat krisis pangan dunia, asal diuji, diatur, dan dipahami dengan benar dan bijak. Kamu sendiri gimana? Pro atau kontra dengan pengembangan GMO di Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten sains ringan yang bikin kamu makin tahu bareng Serba Tahu. Sampai jumpa!